Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, selamat pagi, shalom. Untuk mempedomani seluruh aktivitas kita semua di usbu yang baru dan akan mengakhiri bulan Juli, firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terambil dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25 yang bunyinya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu bapak dan saudara-saudara warga jemaat GPM Silo, ketong mensyukuri kasih karunia Tuhan, ketong mensyukuri kemurahan Tuhan, ketong mensyukuri penyertaan Tuhan, bahkan ketong mensyukuri pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan Tuhan bagi setiap kita di sepanjang usbu yang telah ketong lewati, dan ketong semua memasuki usbu yang baru. Bahkan juga ketong akan mengakhiri perjalanan bulan Juli. Pertanyaan bagi kita, apakah sepanjang perjalanan bulan Juli ketong sudah memperlakukan kasih itu dalam ketong hidup atau belum? Sebab masing-masing kita akan menjawabnya bahwa dari tanggal 1 Juli sampai di 31, apalagi ketong mau memulai aktivitas ketong di usbu yang baru, apakah ketong sudah memperlakukan kasih itu dalam hidup setiap hari? Sebab dunia sekarang ini ibu bapak, kasih itu sudah sangat langka, bahkan mungkin sangat mahal. Kenapa ibu bapak dan saudara-saudara? Karena manusia tidak mau saling merendahkan diri. Setiap orang cuma memikirkan dirinya sendiri. Yang penting beta aman, yang penting beta sehat, yang penting beta hidup mapan. Yang lain itu urusan mereka, dong susah itu urusan mereka. Mengapa demikian? Karena yang ada di dalam hati manusia adalah cinta diri sendiri, bukan memiliki cinta Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teks 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 23 dengan tema mingguan rawatlah hidup bersama dalam kasih. Ketong bicara kasih, dia terdiri dari 5 huruf. Ketong bicara kasih, mudah saja, gampang saja. Tapi bagaimana ketong bisa wujud nyatakan dalam tindakan-tindakan hidup nyata kasih? Yang awal beta bilang bahwa kasih sudah sangat mahal dan sangat langka. Sebab masing-masing memikirkan diri sendiri. Ale mau baik atau tidak, ale mau memiliki harta banyak ataukah tidak, ale mau hidup dalam ketenangan dan kenyamanan ataukah tidak, itu urusan ale, bukan urusan beta. Tetapi sebagai orang-orang percaya, Rasul Paulus kasih ingat tempo. Sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan orang-orang Kristen di Asia Kecil, mereka adalah pendatang, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penindasan. Maka Rasul Paulus bilang, hidup sebagai orang basudara, hidup sebagai persekutuan yang saling menopang dan saling menguatkan, sebab saudara itu adalah orang yang sangat ketong butuhkan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3, dia bicara tentang kasih. Ketong bicara tentang kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tapi paling susah ketong lakukan. Maka Rasul Paulus bilang, mari ketong bagi-bagikan kasih itu. Jangan cuma untuk diri kita sendiri, berbagilah kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan orang-orang Kristen di Asia Kecil harus berbagi dengan tulus.
dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, bukan separuh-separuh, cuma karena mau dipuji, cuma karena mau disanjung, cuma mau dikatakan dia paling baik, dia paling luar biasa, pun kasih lebih tinggi. Bukan itu ibu bapak, tetapi ketulusan kita untuk membantu dan menolong orang lain itu penting dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan itu yang Rasul Paulus bilang kepada jemaat Kristen di Asia Kecil, sekalipun mereka adalah pendatang dan berada dalam satu persekutuan dengan berbeda-beda suku, agama, ras, dan budaya, tetapi Rasul Paulus bilang bahwa mesti memiliki rasa persaudaraan yang tulus, ikhlas di dalam Kristus. Sebab kasih Kristus itu menjadi sandaran dan kekuatan supaya dong hidup ale rasa, beta rasa, ale pun susah, katong pun susah, ale pun kurang, katong pun kurang, yang dikatakan sepenanggungan seperti bersaudara kandung. Ada lagu bilang begini, dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Ibu bapak dan saudara-saudara, hidup dalam kasih persaudaraan itu yang Tuhan kehendaki dalam ketempuh hidup hari-hari sebagai orang-orang percaya, supaya Tuhan dimuliakan. Kalau dia pun susah, dia bukan satu kampung dengan katong, beta sembantu dia. Kalau bukan dia sedara dengan katong, beta sembantu dia. Kalau dia bukan seagama dengan katong, beta sembantu dia. Siapapun dia, beda agama, beda budaya, bukan sedara, beda status, beda jabatan dan kedudukan, dia adalah saudara di dalam Tuhan. Untuk ketong selalu mewujud nyatakan kasih itu dalam seluruh penderitaan. Terkadang ketong bilang begini, beta juga ada susah, kita mau kasih ke orang lain, kasih saja dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memperhatikan ketulusan kita memberi dan berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Karena Tuhan Yesus saja memberikan dengan tulus dalam sebuah pengorbanan. Ia masuk ke dalam dunia supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diselamatkan, dibebaskan dari dosa. Dia tidak minta apa-apa. Dia minta ketong berbagi kasih dengan orang lain. Dan oleh karena itu Petrus mengatakan, hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas caci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah kamu memberkati mereka, sebab untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi berkat. Jangan ketong kasih, ketong buat pertimbangan Bapak Dani, jangan. Hari ini katong pula B, dia pun kurang katong kasih. Besok-besok juga katong pun kurang, orang juga pula B dong bisa kasih. Tidak boleh memperhitungkan untung dan rugi ketika katong membantu mereka yang susah. Jangan pikir katong juga menderita, jangan pikir katong juga susah. Katong susah, katong menderita, apa yang ada pada kita, katong juga berbagi dalam seluruh kehidupan. Bukan berbagi soal materi saja, tetapi berbagi dalam topangan-topangan doa. Ketika si A punya masalah, ketika si B punya masalah, ketong berdoa menopang. Itu wujud nyata kasih yang ketong lakukan setiap hari. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, orang Ambon bilang begini, ale rasa beta rasa. Katong jemaat Silo ini adalah satu persekutuan orang basudara, satu keluarga Allah di dalam Tuhan. Siapa pun susah, katong semua pun susah. Siapa pun senang, katong semua pun senang. Sebab itulah Tuhan mengasihi kita untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Apalagi katong mau mengakhiri bulan Juli 2023. Katong akan memasuki bulan Agustus 2023. Katong rajin masuk kebaktian, dengar banyak tentang firman Tuhan yang bicara dengan kasih. Katong bicara kasih paling banyak. Katong bicara soal Yesus punya kasih luar biasa. Jangan cuma katong bicara, tapi mari katong wujud nyatakan kasih Kristus itu dalam katong pun hidup tiap-tiap hari, supaya katong menjadi berkat bagi banyak orang. Sengaja kata terlambat Bapak Ibu untuk katong berbagi kasih dengan orang lain. Tuhan menyiapkan segala sesuatu
bagi beta dan bapai. Cuma satu, hiduplah saling berbagi kasih satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam katompung hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin.